Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih hari ini, Pak Irfan? Alhamdulillah Pak Apun sehat walafiat. Gimana Pak Apun sehat? Alhamdulillah sehat. Katanya mau ada yang dibicarakan atau mau ada yang ditanyakan gitu, Pak Irfan? Iya Pak, ini mungkin ya kita sebagai rekan di sekolah ya, sebagaimana Pak Apun tahu ya mungkin kita punya permasalahan tersendiri. Tapi ini barangkali Pak Apun ya kita sharing, anggap sharing aja lah gitu. Ini saya punya permasalahan eh, dan untuk permasalahan yang paling penting ini Pak, masalah anak-anak di sekolah Pak yang kelas 11 utamanya itu kalau masuk kelas itu sering terlambat Pak. Terus nanti kalau pas sudah masuk kelas itu mereka ya sebagian sering bercanda pas lagi kita belajar itu. Kira-kira gimana ya Pak? Barangkali ya kita bisa sharing gitu. Iya, baik, Pak Irfan. Kita bicarakan tentang permasalahan tersebut ya Pak ya. Kira-kira kita punya waktu 15 sampai 20 menit Pak Irfan. Iya Pak, insya Allah lah cukup lah itu 15-20 menit. Iya, baik Pak. Jadi Bapak ini eh, punya permasalahan tentang siswa ya Pak ya. Iya tentang siswa Pak di kelas di ketika pembelajaran. Iya, baik Pak. Jadi maksud maksud Bapak tersebut ingin menyampaikan beberapa permasalahan tentang siswa di sekolah gitu kali Pak. Iya Pak gitu. Jadi anak-anak itu terutama yang kelas 11 putra tuh Bu, Pak. Itu kalau pas lagi masuk itu mereka pada telat Pak. Terus pas sekalinya masuk mereka ya pada bercanda, ada yang masih makan, terus ada yang bercanda sama temennya gitu, nggak memperhatikan pelajaran itu. Ini jadi sehingga pas kemarin kita ada sumatif tengah semester itu nilainya pada jeblok Pak. Yang bagus cuma beberapa orang aja yang memperhatikan. Sisanya kebanyakannya jeblok nilainya Pak. Itu barangkali mungkin Bapak ada solusinya atau kita sharing lah Pak, gimana ya untuk permasalahan tersebut. Baik, baik Pak Irfan. Jadi keinginan Pak Irfan itu merubah situasi anak yang tadinya anak itu kurang fokus atau kurang memperhatikan pembelajaran Pak Irfan gitu barangkali ya Pak ya. Iya Pak, seperti itu permasalahannya seperti itu Pak. Iya. Nah sekarang kira-kira eh, intinya keinginan Bapak itu bagaimana Pak? Setelahnya Ya kalau keinginan Bapak itu ya merubah, ya ingin merubah situasi anak itu tentang pembelajaran agar belajarnya apa disiplin begitu ya Pak ya? nah gitu ya Disiplin, Pak. tepat waktu, Bisa tidak disiplin, tepat waktu, tidak bercanda leha-leha pas begitu lagi. ya. Nah, jadi keinginan saya gitu Pak. Jadi pas mereka masuk gitu ya seperti pas pelajarannya Pak itu Pak pelajaran itu Pak yang itu tepat waktu terus itu kalau pas pelajaran Pak pelajar itu atau pas pelajarannya Pak Andi itu mereka masuk tepat waktu terus pas lagi belajarnya nggak main-main gitu tapi pas giliran pelajaran saya ya kok seperti itu ya kira-kira kenapa ya Pak bisa seperti itu. Baik Pak. Jadi intinya apa kira-kira nih kita kan kalau kalau memang di sini ya ada apa tuh eh, level dari 1 sampai sampai 10 ya Pak ya.
Kira-kira itu ada di Iya. level berapa itu kira-kira, Pak? Nah, kalau kelas 11 Ingin kan ada kayaknya tambahan. di level 5 Pak sekarang tuh. Di level 5. Kalau kelas lain sih kalau kelas 10 itu karena masih baru itu di level 7. Kalau kelas 12 ya masih ya kadang di level 6 atau di level 7 udah lumayan nih. Cuma ini untuk yang kelas kelas ini, nah gimana ya Pak kira-kira? Itu masih di level 5 gitu Pak. Masih kurang sekali. Baik, Pak, baik. Jadi Bapak ini menginginkan ke level berapa, Pak? Nah, kalau harapan saya sih bisa level 7 atau 8 sih Pak. Ya. Jadi Bapak menginginkan Kalau ke level level 9 kayaknya 7 ya. terlalu atau 8 ya. Kalau level 9 kayaknya itu udah lumayan perfect gitu kan. Ya minimal 7 atau 8 lah, cukup Pak. Ya. Nah, Pak Irfan itu menginginkan ke level 7 ya, Pak ya. Nah, untuk mencapai level 7 Iya, tersebut, kira-kira nih, Pak Irfan itu ada ide ya, Pak, ada ide atau ada rencana mau berbuat apa, Pak, terhadap eh, siswa atau murid-murid Bapak di sekolah tersebut, Pak? iya, iya. Sebentar ya Pak, saya ingat-ingat dulu pas kita ada Siap. pelatihan sebelumnya ya Pak ya. Kayaknya yang cocok itu ada pas pelatihan itu ini Pak, konsep tentang apa? Tentang budaya positif di sekolah ya Pak. Kita kan pernah pernah Ya, ada pelatihan seperti itu ya Pak. Nah terus di sana itu di dalam salah satu materinya itu ada tentang keyakinan kelas. Kayaknya mungkin Pak Apun bagus ya kalau misalkan kita terapkan keyakinan kelas. Bisa nggak untuk bisa mendisiplinkan peserta didik? oh begitu, begitu. Baik, Bapak, baik. Ya. Rencananya Bapak itu akan mengadakan perubahan ya Pak ya, perubahan agar anak itu disiplin, tepat waktu dan tidak makan di kelas. Kalau sudah waktunya belajar mungkin segera anak itu bergegas untuk belajar, mungkin gitu ya Pak ya. Iya Baik, Pak. jadi itu pilihan pilihan Bapak ya Pak ya. Eh, Pilihan Bapak yang utama itu Pak untuk merubah situasi anak atau apa kemauan anak itu seperti tadi. Coba ulang lagi Pak, gimana Pak? Kayaknya nanti saya akan coba membuat keyakinan kelas ya Pak dengan anak-anak itu kan. Kemudian kayaknya ada satu materi lagi yaitu tentang restitusi. Pas Iya, dulu itu Pak Apun juga hadir ya pas restitusi itu Pak. iya betul Pak. Nah jadi ketika ada apa ada peserta didik yang misalkan berbuat salah ya kita nggak langsung menyalahkan tapi kita tanya dulu apa sih motivasi dia berbuat seperti itu, ada nggak alasannya yang bisa diterima gitu kan. Nah gitu itu kan ada restitusi itu ada tahapannya gitu. Kira-kira kayaknya bagus ya Pak. Ya Pak, jadi Bapak akan menggunakan segitiga restitusi ya Pak ya. Segitiga restitusi ya Pak. Iya, segitiga restitusi. Jadi baik Pak. Itu pilihan Bapak Pak ya. Ya. Apakah eh, mungkin Bapak ini memerlukan bantuan Pak, baik itu dari rekan sejawat ataupun eh, kepala sekolah ataupun eh, rekan muridnya sendiri begitu Pak untuk membantu kelancarnya rencana Bapak tersebut Pak.
Nah, untuk kelancaran ini sepertinya nanti saya eh, pertama mungkin sama peserta didik ya Pak, kita akan buat kesepakatan kelas. Nanti kalau memang Ya, udah dibuat kesepakatan kelas, nanti saya akan coba buat apa menggunakan teknik restitusi itu kan ketika ada peserta didik yang salah mungkin nanti saya akan tanya dulu apa sih penyebabnya kemudian kita akan tenangkan dulu dia gitu kan kita ajak bahwa yang salah itu bukan hanya kamu saja tapi yang lain pun ada kemungkinan untuk bisa salah dan sebagainya kemudian nanti kita akan tanya nih kira-kira solusinya apa jadi seperti itulah mungkin yang Pak Apu juga dulu ikut ya nah seperti itu nah kemudian iya, saya juga akan kerjasama dengan bagian kesiswaan begitu Pak dengan Pak Ujang dengan bagian kesiswaan supaya nanti eh, lebih sinergis lagi lah gitu lebih ada kolaborasi lagi. oke Pak, baik, baik, baik. Jadi pilihan Bapak ini untuk minta bantuan kepada siswanya dengan menggunakan teknis kesepakatan kelas ya Pak ya. Iya Pak dengan Karena kesempatan kelas. iya, kesepakatan kelas itu karena sudah dibuat bersama ya Pak ya antara Iya siswa dibuat dengan bersama Pak muridnya. Iya, dengan muridnya ya. baik Pak. Jadi intinya Bapak lebih memilih dengan kesepakatan kelas untuk ya menggunakan metode apa restitusi ya Pak ya. Restitusi ya kesempatan kelas dan restitusi lah untuk Iya, penanganannya. baik Pak. Kira-kira itu kapan Pak akan dilaksanakannya itu Pak? Nah kebetulan Pak kalau kita kan saya sendiri kan sama dengan Pak Apun ya kita ngajar di SMA dan kita ketemu dengan peserta didik itu kan seminggu sekali ya Pak. Jadi kemungkinan nanti minggu depan akan coba Tuh, saya buat kesepakatan kelas itu kan. Dan mungkin minggu depannya lagi baru akan kelihatan hasilnya gitu Pak. Jadi minggu depan kesempatan kelas, nanti setelah itu ya minggu depannya akan saya coba untuk dipraktikkan segitiga restitusi itu gitu Pak. Nah seperti itu Pak. baik Pak, baik. Berarti minggu depan ya Pak ya rencananya akan Nah melakukan minggu depan ya. kegiatan apa kesepakatan kelas tersebut. Adakah selain siswa itu Pak, selain siswa nanti akan ada lagi yang membantu Pak dalam pelaksanaan eh, restitusi tersebut Bapak? Eh secara kerjasama kolaborasi mungkin dengan kesiswaan Pak, karena mungkin eh, bagaimanapun ya kita terkait dengan siswa ini akan kita laporkan dan kita akan kerjasama dengan siswaan. Selain itu mungkin saya akan kerjasama dengan guru senior Pak, karena saya lihat kayaknya guru senior sudah ada beberapa yang mempraktekkan kesepakatan kelas dan restitusi ini Pak. Seperti ada Pak Ali di sana tuh ada Pak Hamid itu kan yang udah dulu seperti itu. Iya Pak. Jadi Pak Irfan ini akan melakukan kolaborasi apa ya dengan rekan-rekan di sekolah ya seperti kesiswaan, guru senior ya Pak ya. Iya Pak, seperti itu. Baik, baik Pak, baik, baik. Kita kayak sudah berbicara di ujung sesi nih Pak nih. Oh Perbincangan iya, hari nggak ini kerasa ya Pak ya? malam ini ya. Iya iya, Iya. Akhirnya tidak terasa lagi apa ya. Ingin mendengarkan iya. cerita-cerita ke depannya ini Pak tentang perubahannya tadi Bapak utarakan dan Bapak rencanakan begitu. Ya, Berhasil atau tidak dalam melakukan perubahan ini, tapi mudah-mudahan Pak berhasil ya Pak ya.
Amin amin Pak, itu yang kita harapkan lah itu. Iya, kita bisa bertemu lagi Pak nanti di lain kesempatan ya Pak ya. Tapi mohon maaf Ya, nih Pak, Allah. sebelumnya kira-kira apa sih yang Bapak dapatkan di perbincangan kali ini Pak? Ya, eh, tadinya saya ngerasa ngeblank sih Pak sebelum tadi ngobrol dengan Bapak itu. Cuman ketika tadi Iya, ngobrol dengan Bapak itu kepikiran yang dulu apa kita pernah ikut apa kita pernah ikut pelatihan tentang restitusi, tentang budaya positif di restitusi ya. sekolah. Iya, ternyata ilmu-ilmu tersebut ya berguna buat saya, dan insya Allah nanti akan saya coba praktekkan di kelas. Ya mudah-mudahan dengan minimal 2 ilmu itu untuk pembelajaran kedepannya anak-anak bisa masuk tepat waktu, kemudian mereka bisa memanage diri mereka sendiri, bisa membuat budaya positif di sekolah sehingga mereka bisa lebih meningkat lagi secara prestasinya, Pak. Baik Pak Irfan, luar biasa ya. Mudah-mudahan eh, apa yang Bapak rencanakan itu bisa berhasil ya Pak ya. Amin, amin, Pak. Kita pertemuan kali ini kita bisa bertemu lagi di lain waktu barangkali ya Pak ya. Bisa Iya, nanti insya minggu Allah, Pak. depan kapan kita bisa ngobrol lagi ya tentang Mudah-mudahan ya aksi yang nanti. sudah dilakukan oleh Bapak gitu. Terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Iya, oke Terima diakhiri. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Apud hari ini? Alhamdulillah Pak Irfan. Untuk malam ini sehat Pak Irfan, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah Bapak? sehat ya. Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat, Pak. Ini tadi nih saya dapat kabar dari teman, katanya Pak Apud lagi ada masalah ya. Ada yang mau diceritakan. Gimana, Pak? Iya, betul, betul Pak, betul sekali. Ini Ada yang mau eh diceritakan Pak? iya ya, Pak. Insya Allah nanti saya punya waktu ya sekitar 15 sampai 20 menit. Eh kira-kira nih yang ingin Bapak Apud sampaikan itu ya tentang apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Gini Pak, ada yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bapak nih berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah Pak, rekan-rekan guru. Setelah saya amati beberapa tahun ini di sekolah tersebut, ada beberapa guru yang mengajarnya itu masih monoton Pak. Pembelajarannya masih dengan metode yang lama begitu Pak, metode konvensional. Itu dengan Oh, metode konvensional ya. ceramah gitu Pak. Iya, jadi terkadang mungkin siswa-siswinya itu atau muridnya juga menjadi bosan Pak menghadapi pembelajaran tersebut. Nah, maka dari itu saya ingin pembelajaran di sekolah tersebut itu yang bervariatif Pak. Apalagi di zaman sekarang tuh kan Pak. Sekarang itu zamannya serba modern, perkembangan teknologinya sudah cukup pesat ya Pak ya. Iya, Jadi iya, Pak. kira sebagai guru itu
harus menyesuaikan diri ya Pak dengan keadaan zaman untuk Iya, iya Pak, berpartisipasi harus. dengan zaman sekarang ini Pak. Begitu Pak. Iya, iya Pak. Jadi eh, keinginan dan harapan dari Bapak itu ya bagaimana Bapak bisa menghadirkan pembelajaran yang bervariatif, yang tidak konvensional, yang tidak apa, yang udah kekinian lah mungkin ya Pak, seperti itu. Iya Nah, betul kira-kira Pak. eh, jadi insya Allah kita akan berbincang-bincang tentang masalah ini ya Pak ya. Kira-kira nih apa sih yang Bapak harapkan ya apa eh, dengan adanya apa pembelajaran yang bervariatif ini yang Bapak harapkan itu apa ya Pak ke depannya? Ya, yang saya harapkan begini Pak. Saya mengetahui lanjut Pak. Ya boleh kita lanjutkan ya Pak. Ya, Nah kira-kira nih eh, untuk pembelajaran konvensional ya tadi yang apa yang ada di sekolah Bapak ya. Kira-kira kalau di ya, level ini dari 1 sampai 10 level berapa ya Pak? baik Pak. Kira-kira apa di masih di level 5 Pak. Karena Oh di masih level 5 ya? sekolah iya, karena di sekolah saya itu sebetulnya banyak guru-guru yang udah senior Pak, yang masih apa guru-guru senior gitu yang udah eh, apa tuh lebih-lebih tua dari saya lah. Cuman ya Iya begitu iya. Pak, kebanyakan itu atau ada di antaranya ya guru sendiri itu yang masih memakai metode ceramah seperti itu Pak, yang ya boleh kata mungkin ketinggalan zaman lah Pak, begitu Pak. Iya iya, udah nggak zaman lagi ya. Eh Iya, baik kan Bapak, kira-kira nih dari apa yang Bapak harapkan itu ya sekarang kan ada di level 5 ya Pak. Kira-kira ini untuk perubahannya itu pengen ke level berapa ya Bapak? iya. Saya inginkan itu di level 7 aja dulu Pak ya. Di level Oh di level 7 7 ya. dulu gitu. Iya, karena menurut saya di level 7 juga mungkin ini ya udah merasa cukup, Pak. Karena begini ya, Iya iya. mengingat tadi itu, Pak, banyak guru-guru yang udah senior gitu ya. Tapi Iya iya. masalah pembelajarannya seperti yang dulu seperti apa belum belum pembelajaran apa kurikulum merdeka begitu, Pak. Belum belum memakai seperti itu gitu, Pak. Iya iya iya. Masih iya memang saya eh, kayaknya merasakan lah itu kalau misalkan ada posisi Bapak itu bagaimana ada senior di sekolah Bapak nah seperti itu. Nah, untuk Iya, Pak. selanjutnya Pak apa eh, bagaimana nih langkah-langkah yang akan Bapak lakukan ya untuk mencapai level 7 tersebut? Kira-kira Baik, Pak. apa sih kira-kira gitu eh, solusinya atau yang akan Bapak lakukan untuk mencapai level tersebut gitu? Ya sebenarnya itu masih saya pikirkan, Pak. Ya apa mungkin ya saya akan membuat pendampingan atau mentoring saja gitu, Pak. Gitu. Sama kepada rekan-rekan secara bergiliran seperti itu mungkin, Pak ya. Oh, melakukan apa mentoring ya ke teman-teman Mentoring ya. Bapak gitu ya? Ya, pendampingan. Iya. Eh, jadi Bapak akan berencana mengadakan mentoring, pendampingan individu ya kepada teman Bapak itu ya. Kira-kira eh, Iya. apakah ada lagi strategi lain selain menggunakan mentoring, Pak? Kira-kira barangkali ada strategi lain?
mungkin saya akan konsultasi terlebih dahulu kepada kepala sekolah untuk membuat workshop barangkali Pak ya, atau Oh, pelatihan gitu ya. Iya, untuk iya, workshop ya. media pembelajaran di sekolah tersebut, Pak. Gitu ya. Iya, Jadi antara eh, pendampingi peduli dengan workshop ya Pak ya. Jadi intinya dari kedua ini kira-kira Bapak milih yang mana Pak antara metode mentoring dengan workshop Pak? Kira-kira kalau milih gitu. sepertinya untuk sekarang eh, metode mentoring aja ya Pak ya, akan lebih tepat Mentoring ya? digunakan. Karena mengingat Hmm, hmm. tadi banyak guru-guru yang sudah senior, mungkin banyak yang tidak mengikuti kalau misalkan diadakan workshop. Dan juga kalau workshop itu membutuhkan biaya juga Pak yang sangat banyak ya, dan membutuhkan narasumber Oh iya juga. Pak, iya. Oh, iya iya benar Pak. Ya kayaknya bagus Pak itu Iya. untuk seperti itu. Nah kira-kira nih Bapak ini akan mulai melakukan penampilan individu itu kapan ya Pak? Untuk waktunya? Mungkin secepatnya Pak, mungkin bisa minggu Gitu ya. depan juga insya Allah bisa Pak tentang kegiatan tersebut ya Pak. Oh minggu depan ya Pak. Iya, Jadi intinya Bapak ingin memilih metode mentoring ya. Eh, Kalau workshop karena memang salah satunya kendala biaya dan kendala mungkin senioritas. Terus untuk waktunya minggu depan ya Pak. Baik Pak, insya Allah nanti iya, mudah-mudahan untuk pelaksanaan minggu depan bisa berjalan sesuai dengan harapan. Nah, kemudian Pak, eh, kira-kira nih dalam kegiatan mentoring atau dalam kadang pendampingan individu itu kira-kira ada nggak yang membantu Bapak dalam melakukan pekerjaan tersebut? iya Pak. Udah mungkin Pak, saya akan meminta bantuan guru lain Pak, karena nggak mungkin Oh bisa gitu. ditangani sendiri ya Pak ya. Saya tuh akan minta bantuan lain ya seperti teman terdekat atau operator yang tentunya dia sudah ahli di dalam IT itu Pak. Oh gitu ya. Jadi Bapak akan minta bantuan kepada teman. Iya, saya akan Jadi seperti itu ya Pak. berkolaborasi dengan guru atau dengan operator ya untuk membantu saya dalam melakukan mentoring tersebut Pak. Ya insya Allah ya Pak. Baik Pak, untuk selanjutnya ini jadi akan melakukan kolaborasinya minggu lain dengan rekan-rekan Bapak ya Pak ya. Baiklah, kita berada di ujung sesi ya Pak, nggak kerasa ini kayaknya udah 20 menit ya dari tadi kita cerita-cerita gitu. Nah kira-kira untuk selanjutnya Ya, ya mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan itu bisa berhasil ya Pak. Nah kira-kira untuk selanjutnya nih ya, terakhir bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan mengubah proses pembelajaran menjadi bervariatif nih. Jadi ini tugas kita ya Pak, mungkin tugas Bapak juga nanti di sana. Nah kemudian ya, itu saja mungkin ya Pak untuk pertemuan sekarang ini. Mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya kita bisa bertemu kembali. baik. Baik ya Pak. Atau ada yang mau disampaikan lagi sama Pak Apud? Iya Pak, yang saya Udah. dapatkan selama pembincangan ini Pak, Iya iya. alhamdulillah nih ada pencerahan juga nih Pak. Iya iya. Ya bisa membukakan pemikiran saya gitu, mendapatkan gambaran nih Iya iya. tentang bagaimana Alhamdulillah berarti cara ya. untuk membantu. Iya, bagaimana cara untuk membantu rekan-rekan itu untuk mengubah proses pembelajaran eh, ke depannya begitu Pak, menjadi bervariatif Pak dengan Iya iya iya. metode mentoring tersebut begitu Pak. Terima kasih Pak. Iya iya.
Alhamdulillah berarti ya ada banyak sekali yang didapatkan ya dari pertemuan kita. Iya. Mungkin itu aja Pak ya Pak. Karena memang waktunya Pak, saya minta mohon undur diri ya.